أشهد أن محمد رسول الله. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan secara tematik dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kita ambil beberapa hadis darinya dalam satu tema insyaallah ta'ala, dan pada kali ini tema kita berkaitan dengan nafkah, ya, sedekah, ya, berkaitan dengan nafkah dan sedekah yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang terucapkan di kajian ini adalah kebaikan seluruhnya dan kemudian berbuah menjadi buah amalan saleh yang Allah taala terima sebagai modal kita dan bekal kita di hari akhir nanti. Hadis 194 yang akan ana angkat mulai dari hadis tersebut. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya 'anil A'mash qala Ma'rur mararna bi Abi Dharr wa 'alayhi thawbun wa 'ala ghulamihi hullah. Dan di sini ada kami lewat menjumpai Abu Dharr dan beliau mengenakan suatu pakaian, wa ala ghulamihi hullah, dan beliau punya semacam budak, ya, anak, ya, tapi anak ini anak seperti budak, ya. Tapi budak bukan dalam langkah budak bukan bahasa Sunda, ya. Kalau budak bahasa Sunda ya anak, tapi budak di sini ghulam ini budak. Tak tahu budak, Pak. Sekarang nggak ada budak maksudnya. Kalau budak bukan budak, barudak bukan. Budak, ya. Dan budak itu mengenakan hullah, semacam perhiasan. Faqulna, maka kita pun berkata, law akhadhta hadha wa a'taita hadha ghairuhu. Oh, HP lah, kira HP. Oh iya, karena HP berarti sinyal dia, ya, masya Allah, sensitif sekali, masya Allah. Iya, ini sensitif banget dekat HP. Ya, taib. Udah enakan ikhwan? Lebih enak. Jadi maka kita lihat kenapa kok ini punya budak atau pekerja tetapi diberi perhiasan yang nggak semestinya gitu, ya. Maka kami pun berkata, law akhadta hadza wa a'taita hadza ghairuh, ya Abu Dharr, coba kalau engkau lepaskan itu perhiasan dari budakmu itu, kemudian engkau kasih ke yang lain deh, ya, ke orang yang mungkin lebih pantas. Kanat hullah, maka jadilah itu perhiasan dia, gitu loh. Ya, ibaratnya begini, ikhwan. Kita ini punya pekerja, punya pembantu rumah tangga, ya, baik perempuan atau punya sopir driver gitu kan. Nah, kalau memang strata kita tuh standar yang cukup tinggi, ya, pakaiannya masya Allah, memiliki kemewahan, kemudian si driver ini atau pembantu rumah tangga, walaupun kelasnya tentu driver, pembantu rumah tangga, ART, asisten rumah tangga, itu di atas budak sebenarnya. Kasihlah mereka itu, misal untuk driver ini kasih seragam yang pantas, ya, misalnya, ya, baju yang mungkin mencerminkan dia tuh, wah, drivernya fulan, gitu loh. Kalau antum melihat direktur, drivernya bajunya kaos biasa, itu kan juga nggak baik. Tapi coba pakai apa, ya, baju jas yang masya Allah, seolah-olah dosen padahal driver misalnya. Atau asisten rumah tangga, kerjanya di rumah yang mewah ini, tapi pakai daster bunga-bunga yang sudah lusuh. Ini tidak cocok. Tapi juga kadang-kadang majikan seperti Abu Dharr ini memberi pakaian yang sangat tinggi perhiasannya, kebaikannya, sehingga orang pun akan berkomentar,
nggak usah apa untuk itu pakaian itu, biarin orang pekerja itu pakai pakaian biasa, mendingan pakaian tersebut dikasih ke tetangganya yang juga orang kaya misalnya gitu, maka itu bisa menjadi perhiasan. Ya. Maka kemudian Nabi kemudian Abu Dzar berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum, saudara-saudara kalian telah Allah Ta'ala berikan untuk mereka tahta aydikum, yaitu di bawah tangan kalian, maksudnya di bawah kendali dan kekuasaan kalian. Jadi sebagian dari kita itu memiliki pekerja, khadim. Ibarat kalau saya nih, anak nih, di antara pekerja saya kameramen, juga editor, juga punya pekerja di bidang perdagangan, ya. Kayak teman-teman ini ikhwan ada pengusaha, punya ruko atau toko, ada pekerjanya. Ya. Nah itu masuk tahta aidikum, di bawah tanggungan kalian wahai para bos, wahai orang-orang yang di atas. Faman kana akhuhu tahta yadihi, barang siapa yang dia saudaranya, saudara seislam, itu berada di bawah tanggung jawabnya, di bawah kepemimpinannya, fal yut'imhu mimma ya'kul, maka hendaklah dia memberi makan padanya dari apa yang dia makan. Samakan antara makanmu dengan makan pekerja kalian. Sampai sini bisa paham jemaah? Kemudian wal yulbishu mimma yalbas, dan berikan pakaian yang sesuai dengan standar kalian juga. Ini sunnah yang ditinggalkan banyak orang, ikhwan, atau mungkin tidak diketahui, ya. Wala yukallifuhu ma yaghlibuhu, dan jangan dia bebani sesuatu yang tidak dia mampu, itu maknanya. Fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alaihi, kalau misalnya si bos ini memberinya beban melebihi batasnya dia, maka hendaklah dia menolongnya, bosnya menolongnya. Ini ada beberapa hal, ikhwan. Jadi bayangkan Anda ini seorang majikan. Majikan itu bos bukan ya? Majikan. Ya, pemimpin, bos perusahaan, owner, ya. Kemudian Anda punya pekerja. Ya, ada seorang pengusaha, bisnismen, dan Anda punya pekerja. Gampangnya begini aja, antum punya toko kelontong, jual bahan-bahan makanan dan juga kebutuhan sembako dan seterusnya. Toko kelontong itu kan banyak toko kelontong, seperti mungkin antum yang akan melakukan ini, pekerja dia, ya, baik ummahat, ibu-ibu atau bapak-bapak yang nungguin atau jagain toko tersebut. Ini yang disebut oleh Nabi adalah saudara kalian ini tahta aidikum, di bawah tangan kalian, artinya di bawah kekuasaan kalian. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita manajemen dalam usaha itu tidak hanya dalam masalah jujur, amanah, ya, kemudian nominal saja, bukan hanya itu. Bahkan kesejahteraan terhadap orang-orang bawahan kita juga perlu diperhatikan. Ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Tahta aidikum. Maka apa di antara sisinya? 1, makanan. 2, penampilan. 3, konten pekerjaan. 1, makanan diperhatikan. Kemudian kedua, penampilan diperhatikan oleh bosnya. Dan yang ketiga, konten pekerjaannya atau apa namanya, job desk. Ya. Yang pertama makanan, fal yut'imhu mimma ya'kul. Ini yang banyak ditinggalkan oleh para bos. Bukankah begitu cuma? Atau enggak? Atau bos antum royal, masya Allah. Kalau misalnya seorang bos atau majikan atau pemimpin rumah tangga, misal di rumah ya, punya ART, apalagi ART itu tinggal juga serumah ya, emang dikasih kamar. Tapi kalau urusan makan nggak boleh sama dengan makannya keluarga inti. Ini menyelisihi sunnah Nabi SAW, walaupun diridhoi oleh
tradisi kita. Enggak. Tidak seperti itu. Dan ini bukan berarti antum tahu gini sesuai sunnah, ana cari pembantu majikan yang sunnah. Bahkan majikan yang sunnah sendiri belum tentu kayak gini kelakuannya, kebaikannya gitu loh. Jadi kalau misalnya makan apa, ikan mahal apa, ikan mahal apa, ikan yang harganya tinggi itu apa? Salmon ya, benar itu tinggi dah. Biasa dijual mana? Anda juga pengen beli soalnya. Lapar juga ini. Ya, ikan salmon ya. Anda nggak tahu berapa harganya, rasanya bagaimana. Ya namanya biasa. Cuma lele dan bawal balong doang ya. Jadi dengar salmon agak gimana gitu. Taib, ikan salmon. Ya, diapain tuh? Salmon diapain nih, kawan? Dipepes. Hah? Diapain salmon itu? Bakar goreng. Drill, Anda nggak ngerti lagi itu apa itu. Al-muhim pokoknya ikan salmon kemudian dengan sayur-sayur yang higienis. Masya Allah. Cerita makanan di siang-siang seperti ini luar biasa memang. Namun pembantu atau ART-nya tidak diperbolehkan untuk memakan salmon itu sama sekali. Bahkan koki itu juga jangan makan apa yang kamu makan. Kamu makan ya paling banter ketoprak lah atau apa. Enggak, jangan makan. Pembedaan ini tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, gitu. Tidak dibenarkan oleh syariat. Wal yulbisu bimma yalbas. Kemudian sesuaikan juga pakaiannya. Pakaian kita bagus misalnya, bosnya, maka yang di bawahnya dari para pekerja itu jangan pakaian compang-camping, sesuaikan. Memang mungkin tidak mesti harus persis sebagus dengan bos, karena nanti itu ketuker. Apalagi muka bosnya muka pedalaman Mojokerto, lalu muka bawahannya muka Jakarta lah. Kebalik nanti. Ya, kadang-kadang kan kayak gitu ya. Antara majikan dengan ajudan dengan bawahan. Kadang-kadang wajah majikannya itu kurang relevan dengan dengan jumlah tabungannya, tapi justru bawahannya itu lebih muka kotak daripada dia. Nah ini yang kasihan. Ya juga kadang-kadang ustadz dengan pengantarnya atau timnya kadang-kadang mukanya lebih ngustadz timnya dibandingkan ustadznya, dan lebih berjenggot timnya. Kadang-kadang ada kayak gitu, ustadznya Allah takdirkan jenggotnya itu hanya beberapa lembar, dan itu pun seperti mau copot satu-satu ya. Kemudian timnya itu berjenggot lebat. Maka ketika disambut panitia, ahlan ustaz, masya Allah, yang digituin siapa? Timnya. Bukan ana. Ini disebut ustaz. Ternyata ustaznya polos mukanya, masya Allah. Kebalik. Ya. Urusan pakaian selama tidak membuat tertukar, maka yang afdol adalah pakaian tim atau pakaian bawahan itu serupa dengan pakaian atasannya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama makanan, konsumsi lah, masalah konsumsi disamakan. Kedua masalah penampilan disamakan. Yang ketiga masalah job desk itu jangan dibebani di luar kapasitasnya. Kalau dibebani di luar kapasitasnya, maka hendaklah dia tolong, baik dengan meng-hire pekerja lain, atau dia tolong sendiri, bosnya itu tolong sendiri gitu. Nah, zaman sekarang dengan persaingan yang ketat, kerap kali perusahaan itu memberikan job desk pada bawahannya tidak sesuai dengan MOU atau SPO dan semisalnya. Misalnya dia ini seorang akuntan, tapi disuruh juga menyebarkan flyer dan pamflet ke perusahaan-perusahaan lain yang itu bukanlah job desk yang tadinya disepakati, tapi demi pengiritan SDM, ya pengiritan uang juga tentunya, maka diforsirlah sebagian dari karyawan, nganterin kan siapa juga bisa gitu, udah kamu nganterin, walaupun kerjamu juga akuntansi tapi harus nganterin
flyer ini ke 10 perusahaan dalam sehari. Dan tidak ditambah uang bonus atau uang lembur, tidak pula ditambah uang bensin, melainkan itu semua include ke dalam gaji pokok. Kira-kira ini zalim atau tidak jemaah? Menurut antum zalim atau enggak? Zalim. Kira-kira ini real enggak? Happening enggak kira-kira? Enggak, ini enggak sesuai dengan perjanjian. Perjanjiannya hanya terbatasi dengan pekerjaan di akuntansi saja. Enggak, tadi kan Anda bilang tidak sesuai dengan MOU sebelumnya. Dalam MOU tidak ada keterangan bahwasanya akan diberikan tugas secara dinamis di luar job desk utama gitu. Enggak disebutkan gitu, melainkan cukup job desk ini saja dengan gaji pokok segini. Kalau misalnya ada klausul di ini fleksibel pekerjaannya dan secara dinamis akan ditugaskan sesuai dengan hawa nafsu lagi, sesuai dengan kemauan dari atasan, ya itu mungkin bisa. Ya kita ini kan budaya kita I have read all the terms and agreements, klik, accept. Baru nyeselnya kapan? Ntar kalau udah kena getahnya ya. Tapi ala kulli hal, kalau memang tidak sesuai kesepakatan, zalim. Maka di sini katakan la yukallifu ma yaghlibu. Tidak boleh kita membebani pekerja hal yang di luar kapasitas dia, di luar kemampuan dia. Kalau misalnya nggak bisa, maka tolonglah dia, entah dengan meng-hire orang lain tambahan supaya bisa terbantukan, atau bisa juga menolongnya dengan memberikannya insentif tambahan. Ini baru hikmah, ini baru adil, bijak ya. Begitu ya ikhwas sekalian. Kemudian bab berikutnya, bab nafaqatur rajuli ala 'abdihi wa khadimihi shadaqah. Seseorang menafkahi budaknya dan khadimnya, pembantu. Khadim itu pembantu, masuk ke dalamnya driver kalau untuk zaman sekarang, masuk ke dalamnya ART, masuk ke dalamnya tukang pijat spesial, tukang pijat khususnya. Akan ada tuh beberapa orang punya tukang pijat khusus ya. Apalagi ikhwan selain itu? Termasuk khadim, apalagi selain itu? Marbot, tukang kebun ya. Kadang-kadang tukang kebun merangkap asisten rumah tangga juga ya. Apalagi kira-kira cuma selain tukang kebun? Babysitter ya. Kakek sitter juga ada. Masya Allah. Sitter itu sit itu menduduk. Jadi suka yang ngedudukin kakek-kakek gitu. Ya kemudian ngedudukin bayi dong. Ya major dong nanti. Kemudian yang semisal itulah al-muhim. Yang melakukan khidmat dan assist, membantu urusan kita ya, dan keperluan kita, itu khadim. Nah, kata itu semua termasuk sedekah. Meng-hire orang untuk memberikan khidmat kepada kita berupa pijitan, pengantaran, pembenahan rumah, penjagaan anak, itu semua kita nafkahi, itu termasuk sedekah. Iya, sedekah. Apalagi zaman sekarang kan banyak orang butuh pekerjaan. Ya, yang tadinya dia nggak pernah bercita-cita jadi pembantu rumah tangga, akhirnya jadi pembantu rumah tangga. Saking butuhnya duit, walaupun mungkin sebulan hanya 1,5 juta, nggak apa-apa, yang penting dapat penghasilan. Ada yang gitu. Dan kalau kita niatnya membantu, apalagi itu sebagai sedekah yang lebih. Nah, di Arab Saudi jemaah sekali memang ada majikan-majikan yang ganas beringas ya, itu ada di mana-mana pun ada, di Indonesia juga ada. Tapi justru orang-orang di Saudi sana ya jemaah, itu lebih royal jauh dibandingkan kita sebenarnya. Tapi itu yang nggak terceritakan di media. Itu nggak diceritakan di media. Yang diceritakan kasus-kasus negatif. Ya. Coba aja antum tanya aja sama orang-orang TKI atau TKW Saudi yang kerja sebagai ART. Memang tingkat kecerewatan di sana dan emosi di sana lebih tinggi daripada Indonesia. Indonesia itu kalem. Tapi kalau di Arab lumayan, pressure-nya, tekanan lumayan. Tapi soal uang dan bantuan mereka itu royal sekali, beneran. Beda sama kita.
kita emang stabil, standar gitu, nggak begitu cerewet. Tapi dari segi royal kita perhitungan sebagai bos, biasa begitu. Taib, di sini hadatsana Ibrahim bin Musa, qala akhbarana Baqiyah, qala akhbarani Bahir bin Sa'd an Khalid bin Ma'dan an al-Miqdam sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka fa huwa shadaqah." Engkau memberi dirimu makan itu sedekah. Memberi diri sendiri makan sedekah. Habis kajian jam 1 antum ke kantin. Makan rawon misalnya. Lapar, makan rawon. Itu buat diri sendiri. Itu termasuk sedekah. Sedekah terhadap diri sendiri, itu yang paling pertama. Ya. Wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa sadaqah. Dan apa yang kau berikan makanan kepada walad, waladnya apa? Anak, 1. Wa zaujataka, istri, 2. Wa khadimaka, para pembantu, asisten. Ya, apapun pekerjaannya. Maka apa yang kau beri dari makanan untuk mereka semua itu termasuk apa? Sedekah. Itu termasuk sedekah. Ya, jadi anak, istri dan asisten rumah tangga atau keperluan kita itu termasuk yang terunggul untuk kita nafkahi. Tapi tentu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Itu semua termasuk sedekah. Ini menunjukkan bahwa Islam ini memiliki fadail dan mahasin, kebaikan, keutamaan. Sampai kita itu makan buat diri sendiri saja selama tidak berlebihan dan kita mendapatkan manfaat dari makanan yang kita makan, itu terhitung sedekah juga, Masya Allah. Jadi kita makan itu termasuk sedekah selama tidak berlebihan dan tidak israf dan halal, thayyib, itu sedekah. Nanti malam misalnya kita, apalagi kalau ditambah dengan anak istri dan khadim, ayo makan semuanya. Makanya keberkahan itu kan memang ada di sedekah. Semakin kita ini kan sudah berumah tangga, mungkin dulu kita remaja sampai kita tuh nggak nyangka kalau misalnya kita tuh bisa punya anak kemudian makan bareng anak istri, ya nggak nyangka dulu, ya Pak. Waktu SMP dulu apa nyangka antum sudah membayangkan diri antum makan bareng anak istri. Lah sekarang alhamdulillah bahkan sebagian dari antum mungkin punya cucu, ya kan? Antum udah punya cucu? Kalau dari penampilan belum nikah, udah nikah belum? Udah. Awet muda antum, Masya Allah. Ya Masya Allah. Sudah punya anak? Alhamdulillah. Insya Allah. Maksudnya berarti mau berapa bulan? 5 bulan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Belum, bentar. Anda belum selesai. Lihat, teman-teman antum sayang sama antum sebenarnya. Ya. Belum selesai doakan udah dijamin. Dah terserah Allah dah apa yang Allah berikan kepada antum dah kalau gitu. Masya Allah. Ya jadi Masya Allah. Dan insya Allah nanti bentar lagi punya anak, kemudian apa-apa yang antum nafkahkan itu sedekah. Ya, mungkin di antara kita dulunya tuh bakhil di sini, yaitu artinya apa? Pelit, egois karena masih bujang, hanya memikirkan buat diri sendiri. Tapi setelah punya tanggung jawab, istri, apalagi punya anak, kemudian kedewasaan itu muncul dan kedermawanan itu lebih muncul. Tapi tetap kata Nabi SAW, anak itu membuat kita mabukhalah dan majbanah, bikin kita itu pelit dan penakut. Tapi pelit dan penakut dalam konteks yang wajar, ikhwan. Artinya pelit di sini adalah kita itu kan punya tanggungan istri anak. Jadi mulai sedekahnya berkurang. Ya, lebih prioritas sudahlah istri anak aja yang saya kasih duit. Juga jaban, jadi pengecut. Khawatir, dikit-dikit mengkhawatirkan anak istri. Ya. Lalu apa yang benar sikapnya? Justru ikhwah, kita ini semakin punya tanggung jawab, juga semakin mudah dan ringan untuk memberi dan hilangkan sikap segalanya itu hanya untuk keluarga saja, melainkan banyak orang juga lain butuh juga. Juga jangan terlalu khawatir akan bagaimana anak dan istri, karena itu semua harus diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ya, itu Islam
dalam urusan ini aja ada sedekah terhadap diri sendiri, sedekah terhadap yang kita ayomi dari anak, istri dan juga budak, kalau misalnya ada budak, dan juga khadim, pembantu. Namun semua ini teman-teman sekalian, yahtaju ila niyah. Semua ini butuh kepada niat. Bukan sebatas ngasih. Harus ada niatan untuk apa? Sedekah atau nafkah. Niatan menunaikan kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan. Dan ini tanbih dan perhatian harus teman-teman sekalian yang bekerja, yang mencari nafkah. Semua yang Anda lakukan dalam pekerjaan itu niatkan dalam rangka menunaikan kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan atas antum. Maka disitulah nilai pahala. Kalau cuman sebagai tradisi saja, harian lewat begitu saja, tanpa ada nilai ubudiyah dan ibadah, maka tidak ada pahala. Kasihan antum capek-capek, nggak ada pahala. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih li ghairihi, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dari niatan ihtisab, niatan mencari pahala atau niatan menunaikan syariat. Kalau misalnya nggak ada niatan, maksudnya nggak ada niatan ibadah, maka yang telah berlaku hanyalah debu-debu berterbangan yang mungkin bermanfaat untuk dunia, namun di akhirat tidak ada sisanya. Bahkan ketika antum pun starting motor untuk pergi kerja, maka antum niatkan itu untuk mencari nafkah, menjalani perintah Allah dan Rasulnya, maka hanya sebatas starting motor saja itu sudah ada nilai pahalanya. Itulah Islam. Kemudian hadis berikutnya ikhwas sekalian. Jadi lanjut apa selesai jemaah? Lanjut. Yakin? Anda ngeliat antum kok sepertinya dalam hati kayak mau selesai. Cepetan apa Ustaz? Lanjut ya. Dikit lagi nih. Jangan tidur, nanti Anda ketularan repot soalnya. Iya. Hadis berikutnya, haddatsana Musaddad qal haddatsana Hammad bin Zaid an Asim bin Bahdalah an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, khairus sadaqati ma baqqa ghinan. Penting nih. Sebaik-baik sedekah adalah apa yang membuatmu tetap cukup. Pahami baik-baik kalimat itu. Coba pahami sendiri. Sebaik-baik sedekah ma baqqa ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah apa yang tetap membuatmu cukup, tetap membuatmu kaya gitu, tetap membuatmu cukup. Gimana pemahamannya ikhwan? Silakan, gimana penjelasannya? Ayo, sok silakan. Saya tantang Bapak, teman-teman sekalian untuk menjawab. Ayo, silakan, ayo. Yang bisa jawab boleh pulang dari kantor sekarang juga. Ayo. Ayo, fadhal. Sebaik-baik sedekah adalah yang tetap membuatmu kaya, tetap membuatmu cukup. Tafadhal. Ayo. Sumbang. Bukan sumbang enggak enak suaranya, Bang. Saya sumbanglah satu pendapat, satu kalimat. Ayo, fadhal. Fadhal. Apa artinya? Kita mengeluarkan tapi tetap terukur gitu, Pak. Tetap terukur. Misalkan kayak gaji itu kan, kalau kita sedekah, kita tetap cukup sampai gajian berikutnya gitu. Oh gitu, Masya Allah. Kesian sekali nasibnya. Seperti itu. Ya, di antara yang paling benar beliau bilang benar. Sehingga sedekah ini tidak memiskinkan diri kita, gitu ya. Iya. Ini sama aja Anda ngejelasin barusan. Ya, tapi antum contoh antum benar, sahih. Kita udah dapat gaji misalnya. UMR berapa UMR Jakarta sekarang ya, kawan? Minimal 4,1. Standar Jakarta 4,6. Ya, 4,5 lah, ditawar dikit lah. Taib. 4,5 itu sungguh bagi sebagian keluarga memang nggak cukup ya. Ya, SPP, uang pangkal sekolah. Aduh. Ya, uang pangkal sekolah itu buat apa sih sebenarnya coba? Kalau dipikir-pikir, uang pangkal sekolah buat apa coba? Kalau antum mau kritisi ya sekolah-sekolah, uang pangkal sekolah ini buat apa? Buat bangunan.
Lah emang berarti kita nggak bangun sekolah dong. Berarti kalau misalnya uang pangkal sekolah buat bangunan, berarti kita punya saham di bangunan sekolah ini. Harus saya gitu. Tapi ya udahlah, capek juga kalau kita ngomong kayak gitu ya. Ntar nggak dimasukin kan. Mau semua sekolah punya uang pangkal. Iya. Masya Allah. Berapa uang pangkal pesantren nih, kawan? 10 juta, 15 juta, 20 juta, ada yang 30 juta. Bacanya dia pusing, apalagi kalau menjalaninya ya. Nah, sebaik-baik sedekah adalah apa yang tetap membuatmu stabil. Ini ada dua macam. Satu, antum sedekah tapi masih menyisakan buat kedepannya, ya kan? Itu bagus. Itu satu. Atau dua, antum sedekah versi Abu Bakar. Abu Bakar itu sedekah seluruh saat itu hartanya, duitnya saat itu. Apakah Abu Bakar melanggar hadis ini? Pastinya antum jawab enggak, karena enggak mungkin antum bilang Abu Bakar tuh melanggar itu. Enggak mungkin antum bilang gitu. Antum siapa? Ya. Abu Bakar tidak melanggar, tapi semua hartanya ketika itu disedekahkan. Berarti apa hukum sedekah total harta? Nah, hukumnya boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh, haram. Sedekah seluruh harta yang antum punya. Boleh dengan syarat. Syarat pertama, memiliki tawakal yang tinggi, itu dulu. Dan itu tawakal yang tinggi, memiliki tawakal yang tinggi dan sudah teruji dengan tawakalnya, gitu loh. Ada kalau cuman merasa bakal tawakal, itu belum cukup. Tapi memiliki tawakal yang tinggi dan memang sudah biasa tawakal dan Allah selalu memperbaiki keadaannya. Dia tawakalnya tinggi kepada Allah. Ini syarat pertama, ya, tawakal tinggi, baru dia boleh sedekah total. Dan yang kedua, memiliki tinjauan akan mungkinnya untuk cukup hidupnya. Memiliki tinjauan akan mungkin cukup hidupnya. Cukup apa bahasa Indonesianya? Yaitu atau bukan memiliki tinjauan. Yakin akan ketercukupan hidupnya setelahnya, walaupun sudah ludes untuk sedekah. Yakin bakal cukup hidupnya. Ngerti ya? Berarti ini dua hal. Satu tawakal, dua yakin. Tawakal kepada Allah. Dan yang kedua, yakin akan cukupnya hidupnya walaupun setelah sedekah total. Dan itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kedua inilah yang poinnya ini juga harus diperhatikan. Manusia itu beda-beda penghasilannya. Tidak sama kalau antum gaji 4,5 juta. Sedekah buat anak istri 2,5. Sedekah buat orang tua 2 juta. Buat antum mana? Buat anak sama dengan sedekah anak istri. Itu nggak cukup. Kemudian mulai tanggal 15 pertengahan bulan itu sudah mulai dia puasa Daud ketika itu. Udah mulai dia menerapkan puasa Daud. Bahkan kalau bisa puasa wisol, terus-terusan puasa, nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena sudah tidak ada bekal makanan. Istri mulai uring-uringan di mulai tanggal 15 terlalu istri emosinya meningkat. Anak-anak gak dapat uang jajan. Taib, apakah sedekah dia benar? Salah. Walaupun dia tawakal sama Allah, tawakal, tapi karena dia ini penghasilannya hanya awal bulan dan langsung habis segera karena nafkah dan sedekah. Tanggal 15 mulai habis semuanya, nggak ada apa-apa. Dan kemudian jatuh miskin tanggal 15, nanti baru mulai kaya lagi tanggal 1, dan itu berulang lagi, maka ini zalim. Tetapi kalau misalnya seluruh harta di rekening dia dikuras, terus dah nih saya sedekah 500 juta buat Citayam Fashion Week, ya. Tetapi dia punya kontrakan, punya kos-kosan, walaupun pada belum bayar, nanti bayar nanti. Tapi dia yakin bakal ada yang bayar nanti. Dia yakin bakal stabil lagi. Maka yang seperti ini apa?
nggak apa-apa. Dan itu Abu Bakar seperti itu, ikhwan. Jadi jangan dibayangin Abu Bakar itu sedekah semuanya. Antum kemudian sedekahin semuanya, semua harta antum, khalas. Memiskinkan diri. Yakin nanti Allah akan ganti, betul sih. Tapi kalau antum pengikut Yusuf Mansur, insya Allah ya yakin sih. Cuman ya ujung-ujungnya gitu. Nggak seperti itu, ikhwan. Kemudian antum diiming-iming, kalau saya sedekah 100.000 sekarang, pasti Allah kasih besok 1 juta. Yakin antum? Yakin Nana. Kalau nggak yakin kafir Nana nanti, gitu ngomongnya. Terus si besok dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Besoknya dapat apa? Mana keyakinan dia? Berarti ini keyakinan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau misalnya keyakinan yang logis, dia punya kontrakan, dia punya kos-kosan, ntar juga pada bayar, ntar juga stabil, nyantai aja. Maka mau sekarang 500 juta gelontorin, ntar bakal balik lagi itu duit-duit. Begitu. Jadi boleh seperti itu, ikhwan. Kalau misalnya kita punya dagangan. Apa dagangan itu, ikhwan? Misalnya nasi uduk. Semua keuntungan disedekahin. Karena yakin nasi uduk saya laku, insya Allah besok saya jual lagi nasi uduk, bakal lagi dapat cuan lagi. Ini boleh. Ini boleh. Ya, tapi kalau sampai nunggu sampai bulan depan, maka itu nggak boleh, tidak masuk. Baik, kemudian kata Nabi SAW, wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Wabda biman maksudnya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, artinya yang ngasih itu lebih mulia daripada yang menerima. Kemudian yang menerima ini nggak terima dia. Waduh, saya nggak mau dong, nggak lebih baik, saya maunya lah yang lebih baik. Berarti saya pengennya orang ngasih tangannya di bawah, saya ngambil ini. Apakah itu gimana hadisnya? Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Berarti saya walaupun nerima, saya lebih baik dong daripada yang memberi. Enggak. Ini hanyalah kiasan. Ya. Maknanya adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Ya, selama tidak nulung sambil mentung. Selama tidak ada perkataan yang buruk setelah ngasih. Ngasih, nih miskin banget sih. Nah, seperti ini bisa gugur amalannya. Wabda biman ta'ul, mulai dari yang kalian tanggungi. Taqulu imra'atuk, istrimu berkata, anfiq alayya aw talliqni. Nafkahi saya atau talak saya. Jadi yang paling pertama yang wajib kita nafkahi istri, bukan orang tua, istri. Sampai mapan, maksudnya sampai bisa makan dan berpakaian dengan baik. Istri. Dan di sini dalil menunjukkan bahwasanya istri kalau tidak dinafkahi maka boleh menggugat cerai. Ya, boleh menggugat cerai. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau enggak dinafkahi sama suaminya, dengan nafkah yang cukup sesuai dengan ma'ruf. Wa yaqulu mamlukuk, dan budakmu berkata, anfiq alayya aw bi'ni. Wahai majikan, nafkahi saya atau jual saya kalau enggak mau nafkahi saya. Wa yaqulu waladuk, ila man takiluna, dan anak-anakmu akan berkata, kalau engkau wahai bapak tidak memberi kami nafkah, terus kami mau dibawa kemana? Kalau anak kan nggak bisa pak kita ceraikan, ya nggak bisa juga kita jual tuh anak. Jadi anak itu akan selalu nempel kemudian sampai dia dewasa dan punya penghasilan tersendiri. Maka teman-teman sekalian, ikhwas sekalian rahimakumullah, hadis-hadis ini berkaitan dengan sedekah. Ketahuilah bahwasannya amalan sedekah itu sangat luas. Yang paling pertama, makan siang Anda nanti dari uang yang Anda hasilkan itu sebenarnya menyedekahkan diri sendiri, dan itu juga ada nilai pahalanya kalau niatnya sesuai dengan yang tadi niatkan. Ini Nabi SAW aja bilang kayak gitu, maka saya makan apapun yang Anda makan dari yang halal itu bernilai pahala. Apalagi nanti bawa pulang ke rumah, jam berapa jemaah antum pulang? Jam 5 ya? Jam 5 atau jam 6? Antum pulang beli ikan bakar. Ya. Beli ikan bakar, tanggal berapa sekarang ikhwan? Ini tanggal 2, beli ikan bakar ini ya, busro, kabar gembira, beli ikan bakar. Kalau punya istri 2, ikan bakar malam ini ada,
besok malam beli ikan bakar lagi dengan nominal yang sama. Iya, kayak gitu, harus adil. Hadiah itu harus adil, ikhwan. Jangan istri pertama beli ikan bakar, istri kedua dibeliin concorang misalnya. Jangan, beli ikan bakar yang sama. Harus adil, ya. Allah lebih tahu, Allah Maha tahu, ya. Jadi harus adil, ya gitu. Kasih ikan bakar. Wah, sampai rumah makan bareng sama anak-anak. Itu nilai pahala. Punya istri 2 makan bareng lagi, nilai pahala. Punya istri 3 makan bareng lagi, nilai pahala. Punya istri 4, ya, dongeng. Semua ini dongeng, semuanya hanya dongeng, ikhwan. Ya, semua ini dongeng. Ya, nanti di surga insyaallah, ya. Tapi kita cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.